Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJS guys, jalan-jalan sore JJS. Bab 385. Disebut Bibi, dia tak terkalahkan, tidak perlu bicara. Di lapangan, Ye Guan dan yang lainnya tercengang. Apa yang Ciro dan Munian Nian katakan? Melihat tatapan bingung semua orang, Munian Nian tersenyum tipis, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan dan yang lainnya tentu saja tidak bertanya. Mereka memilih untuk mempercayai Munian Nian. Saat ini, Ciro tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Guan. Kami ingin berbicara denganmu sendirian. Ngobrol sendirian. Setelah mendengar perkataan Ciro, Munian Nian dan yang lainnya berdiri dan berjalan keluar. Nalanja melirik ke arah Ciro dan Cijing, ekspresinya sedikit sedih, dan hendak pergi, tapi Ye Guan tiba-tiba meraih tangannya. Dia menatap Nalanja. Kamu dan aku adalah suami istri, dan semuanya harus dilakukan. Wajah itu bersama-sama. Mendengar perkataan Ye Guan, Nalanja merasa manis di hatinya, dan sedikit ketidaknyamanan di hatinya segera menghilang tanpa bekas. Dia meraih tangan Ye Guan dengan punggung tangannya, memutar matanya ke arah Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu orang yang pelit? Kedua gadis itu ingin berbicara denganmu sendirian. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Hanya tersisa 3 orang di aula, Ye Guan. Ciro memandang Ye Guan dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cisu juga melihat ke arah Ye Guan tanpa berbicara. Ye Guan merasa sedikit tidak nyaman dipandang oleh kedua orang itu. Nona Ciro, katakan saja padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Ciro tersenyum dan berkata, kalian bicara. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan ke samping untuk mengambil beberapa peringatan dari Guangxuan Universe dan membacanya. Namun, matanya menatap ke arah Ye Guan dan Cisu dari waktu ke waktu. Kamu memandangi pohon ci di depannya dan tetap diam. Menjelaskan, katakan apa? Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena yang di depannya bukanlah Bawan, melainkan Cisu. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan membuang muka. Dia menatap Cisu dan berkata sambil tersenyum, apa yang ingin dikatakan Nona Cisu kepadaku? Cisu, setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Cisu sedikit terkejut. Melihat Ye Guan yang tersenyum di depannya, kepahitan tiba-tiba melonjak di hatinya. Ye Guan sangat sopan, tapi dia merasa sangat aneh. Cisu menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa pria di depannya dan dia sekarang tidak bisa berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Nona Cisu, 8 mangkuk. Cisu memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan serius, apakah dia akan muncul lagi? Saat dia mengatakan ini, dia langsung mengepalkan tangannya, merasa sedikit gugup dan sedikit takut. Cisu memandang Ye Guan, Tuan Ye ingin dia muncul? Ye Guan mengangguk. Cisu berkata dengan tenang, itu tidak akan muncul. Ye Guan menundukkan kepalanya sedikit dan tubuhnya gemetar. Cisu tiba-tiba tertawa dan berkata, tentu saja. Saya punya cara untuk membuatnya muncul. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Cisu. Cisu memandang Ye Guan, jika aku bahagia, dia akan muncul.
Ye Guan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Cisu tersenyum dan berkata, jika aku bersedia menyegel sementara ingatan hidup ini dan melepaskan ingatan Bawan di kehidupan itu, maka Bawanmu akan muncul. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu bermain seperti ini? Cisu mengangguk, ya, tentu saja, saya senang. Kamu melirik Cisu dan berkata, bagaimana kamu ingin bahagia? Cisu mengangkat bahu, entahlah, terserah kamu. Ye Guan terdiam. Apakah kamu bermain-main denganku? Bagaimana aku bisa membuatmu bahagia? Menuliskanmu buku pornografi? Dia tahu bahwa ketiga saudara perempuan ini suka membaca buku-buku kuno berwarna, dan semakin kuning warnanya, semakin mereka menyukainya. Melihat Ye Guan yang terdiam, senyuman di wajah Cisu semakin kuat. Aku akan ke Bima Sakti dalam 2 hari. Selama ini, aku ingin pergi ke suatu tempat. Ikutlah denganku. Ye Guangang ingin menolak, tapi Cisu berkata lagi, saat aku pergi, aku bisa membiarkanmu melihat 8 mangkukmu. Ye Guan segera berkata, serius? Cisu mengangguk, saya biasanya tidak berbohong kepada orang lain. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, oke. Cisu melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan meraih tangan Ye Guan dan menghilang. Di aula, Ciro terdiam lama, lalu menghela nafas dengan suara rendah. Aku akan melakukan bisnis yang merugi. Saat dia berbicara, dia melihat ke bawah ke tangan kanannya. Di tengah telapak tangannya, ada tanda bencana petir berwarna merah darah. Ciro tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, waktu hampir habis. Cisu membawa Ye Guan ke padang rumput. Padang rumput itu terbentang sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, ada kawanan sapi dan domba, dan ribuan kuda berlari kencang. Langit biru, awan putih, padang rumput, kamu melihat sekeliling, lalu berbalik untuk melihat Cisu di sampingnya. Cisu tiba-tiba terbaring di tanah. Anggota tubuhnya terbentang lebar dalam bentuk besar, harus kukatakan, postur ini benar-benar agak menggoda. Saat ini, Cisu mengenakan gaun putih pucat. Tidak hanya dia memiliki sosok yang sangat baik, tetapi penampilannya juga langka di dunia. Saat ini, matanya sedikit tertutup, dia bernapas dengan rakus, dan wajahnya penuh kemabukan. Saat ini, Cisu tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Ye Guan dan menepuk sisi kanannya dengan tangan kanannya. Ye Guan ragu-ragu. Cisu tersenyum dan berkata, apakah aku masih bisa memakanmu? Ye Guan masih tidak bergerak. Cisu menatap Ye Guan. Aku akan membiarkanmu menemui Bawan nanti. Ye Guan tidak lagi ragu-ragu dan berbaring di samping Cisu. Cisu memandang ke langit yang biru dan cerah, dan berkata dengan lembut, saya sangat menyukai tempat ini, karena padang rumputnya luas dan dapat menampung segalanya. Kamu melihat ke langit biru, dan hatinya sangat damai saat ini. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, Nona Cisu, apakah kamu membenci kakak perempuan tertuamu? Cisu terdiam. Ye Guandao, Ciro mengatakan sebelumnya bahwa kalian bertiga pernah berkonflik dengan kakak perempuan tertuamu, kan? Cisu mengangguk. Ya, kami pernah bertengkar saat itu. Setelah pertengkaran itu,
kakak perempuan tertua pergi. Sejak itu, dia tidak pernah muncul lagi. Ye Guan berkata dengan lembut, "Bisakah kamu memberitahuku?" Cisu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. "Apakah kamu ingin mendengarnya?" Ye Guan mengangguk. Cisu tersenyum tipis, lalu berkata, "Kami memiliki pendapat yang berbeda dengan kakak perempuan tertua karena beberapa hal saat itu. Tapi dia bersikeras pada keputusannya. Jadi kami berempat bertengkar untuk waktu yang lama dan mengucapkan banyak kata-kata yang menyakitkan kepada satu sama lain. Kamu juga tahu bahwa ketika kamu marah, kamu bisa mengatakan apa saja." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit, dan kabut tiba-tiba muncul di matanya. Melihat ke belakang sekarang, dia pasti sangat sedih saat itu. Jika tidak, dia tidak akan melihat kita selama bertahun-tahun. Ye Guan sedikit penasaran tentang apa pertengkaran itu. Cisu menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan mengubah pertanyaannya, "Kamu tidak marah padanya sekarang, kan?" Cisu berkata, "Setelah pertengkaran itu, kami semua menyesalinya. Kami semua ingin membantu kakak perempuan tertua dan melawan kesengsaraan kosmik bersamanya. Tapi kami tidak cukup kuat. Jadi kami bertiga bersaudara mulai berlatih dengan gila-gilaan." Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan lembut, "Tetapi bagaimanapun kita berlatih, kita tidak dapat mengejar kakak perempuan tertua, dan kita tidak dapat berbagi bencana alam semesta untuknya." Ye Guan berkata dengan marah, "Jadi, kamu mengarahkan pandanganmu padaku?" Cisu menoleh untuk melihat Ye Guan, tersenyum manis dan berkata, "Iya." Jujur sekali, Ye Guan tetap diam dan terlihat jelek. Cisu tersenyum dan berkata, "Kami adalah musuh saat itu. Bukankah normal jika berkomplot melawanmu?" Ye Guan mengangguk sedikit. "Sekarang kita juga dianggap musuh." Cisu tiba-tiba meraih tangan Ye Guan dan berkata, "Lihat aku." Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Cisu. Melihat wajah cantik yang menakjubkan di depannya, jantung Ye Guan tiba-tiba bertambah cepat. Dia hendak menoleh, tetapi dihentikan oleh Cisu, mampu mencium nafas satu sama lain. Ye Guan gemetar. "Apa yang kamu lakukan?" Cisu menatap Ye Guan. "Apakah kamu bingung jika aku tidur denganmu?" Ye Guan terdiam. Cisu menambahkan, "Saya ingat, saya tidak memaksa Anda saat itu. Anda sangat proaktif." Saat dia mengatakan itu, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit merah. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. "Nona Cisu, aku, Ye Guan, bukanlah orang baik yang mendapat keuntungan dan berperilaku seperti anak baik. Aku benar-benar tidak kehilangan uang dengan tidur denganmu, tapi aku tidak melakukannya, menyukainya, karena kamu tidur denganku adalah sebuah konspirasi." Cisu tiba-tiba bertanya, "Apa rencanaku terhadapmu?" Ye Guan terdiam. "Apa yang kamu rencanakan pada dirimu sendiri?" Dia sebenarnya ingin tahu juga. Cisu tiba-tiba berbaring di lengan Ye Guan, merasakan kelembutan di sampingnya. Tubuh Ye Guan tiba-tiba membeku, dan dia hendak mendorong Cisu menjauh. Cisu tiba-tiba berkata, "Biarkan aku memanfaatkanmu. Akan kuberitahu kamu nanti. Anda dapat memanfaatkan 8 mangkuk tanpa kehilangan uang." Ye Guan terdiam. Cisu tiba-tiba bertanya,
Bawan atau Cijing, siapa yang lebih kamu sukai? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, aku suka semuanya. Cisu menatap Ye Guan, setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Kalian semua menyukainya. Ye Guan mengangguk. Aku suka semuanya. Cisu tersenyum dan berkata, tidakkah menurutmu kamu terlalu riang? Kamu sebenarnya menyukai beberapa wanita sekaligus. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, mungkin itu keturunan. Ini semua kesalahan ayah dan kakekku. Cisu memandang Ye Guan, cepat atau lambat kamu akan dikalahkan. Ye Guan tersenyum, lalu berkata dengan lembut, saya juga merasa bahwa saya adalah seorang hidung belang. Tapi, apakah itu Bawan atau Cijing? Saya sangat menyukainya. Jika saya melepaskan salah satu dari mereka, hati nurani saya akan gelisah. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Cisu. Jika saya hanya dapat memilih satu orang, Anda ingin saya memilih siapa? Cisu melihat ke langit dan berkata dengan tenang, itu urusanmu. Ye Guan tiba-tiba berkata, saya ingin punya anak laki-laki. Cisu tertegun. Dia menoleh untuk melihat Ye Guan di sampingnya. Ada sedikit kepanikan di matanya yang indah. Kali ini, Ye Guan berkata lagi, setelah melahirkan seorang putra, biarkan dia mewarisi alam semesta Guanxuan, dan kemudian saya akan menikmati berkahnya. Puff, Cisu tiba-tiba tertawa. Apakah kamu menyalahkan ayahmu? Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah dan perlahan menutup matanya. Saya benar-benar lelah. Sepanjang jalan, saya didorong oleh identitas dan tanggung jawab saya. Saya adalah Tuan Muda Guangxuan Universe, jadi saya harus melindungi Guangxuan Universe. Sambil berbicara, dia menatap langit biru yang tak berujung dan berkata dengan lembut, sebenarnya aku juga sangat menyukai tempat ini. Tidak hanya bisa mentolerir segalanya, tapi juga bisa membuat orang merasa nyaman. Karena di sini tidak ada tanggung jawab, tidak ada musuh, dan tidak ada perhitungan. Cisu memandang Ye Guan di depannya. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan lembut, semua orang memberitahuku apa yang harus aku lakukan dan apa yang tidak boleh aku lakukan. Tapi tidak ada yang pernah bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Apa yang terjadi dengan Cijing membuatku mengerti apa yang kuinginkan. Mulai hari ini, siapapun yang berani menindasku dengan kebesarannya atau menyakiti orang yang kucintai, aku pasti akan membiarkan dia mengerti apa itu. Berarti menjadi raja pelindung. Seorang bibi, tak terkalahkan, saya akhirnya mendapat daging dan buah hari ini. Bangun jam 5 untuk membeli. Bab 386, Ayah dan anak saling membunuh. Di padang rumput yang luas, langit tidak berawan dan sejernih jasper. Keduanya berbaring dengan tenang. Kamu memandangi langit biru dan awan putih dan terkekeh. Sebenarnya, jika aku punya pilihan, aku benar-benar tidak ingin mengenali leluhurku dan kembali ke klan begitu cepat. Bekerja keras di luar sendirian mungkin tidak membuat hidup begitu mudah. Tapi aku pasti tidak akan terlalu sibuk. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya punya firasat bahwa setelah Kaisar Abadi meninggal, musuh yang lebih kuat pasti akan muncul. Itu akan terlalu sulit.
Cisu tersenyum dan berkata, "Jika kamu diberi pilihan, apakah kamu akan memilih latar belakang keluarga yang kuat?" Ye Guan tiba-tiba menoleh ke arah Cisu. "Kamu memulihkan seluruh atau sebagian ingatanmu hari itu di pemandian air panas, kan?" Cisu memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan terkekeh. "Jika aku bukan putra ahli pedang di dunia dan tidak memiliki 3 pedang tak terkalahkan di belakangku, apakah kamu masih akan melakukan itu?" Cisu memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan perlahan menutup matanya. "Nona Cisu, kamu tidak perlu bertingkah di depanku. Aku, Ye Guan, masih mengenal diriku sendiri. Aku tahu siapa yang menyukaiku dan siapa yang ingin memanfaatkanku. Sekali lagi, aku percaya Bawan sangat menyukaiku. Sedangkan kamu bukan Bawan, kamu adalah Cisu." Setelah Cisu terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Aku tahu kenapa kamu sangat menyukai Cijing dan Bawan. Karena mereka selalu hanya menganggapmu sebagai Ye Guan, bukan Tuan Muda Guangxuan Universe." Ye Guan tersenyum lembut. "Aku bersikap sedikit sok. Pengalaman hidupku yang tak terkalahkan membuat iri banyak orang di dunia. Tapi aku masih mengeluh di sini, benar-benar tidak berterima kasih." Sambil berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Ketika Anda memulai perjalanan mengembangkan Taoisme, tidak ada jalan keluar. Anda hanya dapat bergerak maju tanpa henti sampai Anda mencapai puncak. Saya akan bekerja keras. Suatu hari nanti, saya bisa mencapai level ayah saya, setingkat dengan bibi saya dan yang lainnya." Ye Guan memiliki mentalitas yang baik. Baginya, hidup itu sulit dan penuh tekanan. Namun setelah mengeluh, Anda tetap harus terus bekerja keras dan melangkah maju. Tanggung jawab. Setiap orang di dunia memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan setiap orang bekerja keras. Itu sulit baginya, tapi ada banyak orang yang lebih sulit darinya. Saat ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Sebenarnya, aku juga ingin berbaring dan menjadi generasi ketiga yang sesungguhnya." Cisu memandang Ye Guan, penasaran, "Lalu kenapa kamu tidak melakukannya?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa untuk berbaring sesekali. Tapi apa arti hidup jika kamu terus-terusan berbaring? Terlebih lagi, aku berharap suatu hari nanti aku akan lebih kuat dari Cijing. Saat itu, aku akan melindungi dia dan memikul beberapa beban untuknya." Cisu menatap Ye Guan. "Apakah kamu sangat menyukai Cijing?" Ye Guan mengangguk. "Oh." Cisu menundukkan kepalanya sedikit dan berhenti bicara. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan menatap Cisu di depannya, dan berkata dengan serius, "Nona Cisu, aku tidak tahu bagaimana membuatmu bahagia. Aku hanya ingin bertemu Bawan. Biarkan aku bicara padanya. Sampai jumpa." Cisu memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan tulus, "Tolong." Setelah Cisu terdiam beberapa saat, dia tersenyum manis dan berkata, "Kamu benar-benar ingin bertemu Bawan?" Ye Guan mengangguk. Cisu berkata, "Kalau begitu, masakan aku makanan." Ye Guan tercengang. Cisu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tidak bisakah?" Ye Guan Dao, "Oke." Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat domba di kejauhan.
Setelah beberapa saat, Ye Guan mulai memanggang dombanya. Tak lama kemudian, salah satu domba telah dipanggang berwarna keemasan dan aroma dagingnya tercium. Walaupun sebagai seorang kultivator tidak perlu makan, bisa juga memilih makan, tergantung individunya. Setelah Ye Guan menaburkan bumbu di atasnya, dia merobek satu kaki domba dan menyerahkannya kepada Cisu. Cisu meliriknya, lalu mengambil kaki domba itu dan mulai mengunyahnya. Dia makan dengan cepat, seolah dia sudah lama lapar. Ye memandang Cisu di depannya dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, dia sepertinya melihat 8 mangkuk itu lagi. Melihat minyak di sudut mulut Bawan, dia berdiri dan berjalan ke arah Cisu, mengambil lengan bajunya dan menyekanya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Makan pelan-pelan, tidak ada yang akan menandingimu." Cisu tiba-tiba meletakkan tulang domba itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Mata mereka bertemu, dan Ye Guan tanpa sadar mundur 2 langkah. Baru saat itulah dia teringat bahwa yang di depannya adalah Cisu, bukan Bawan. Ye Guan sedikit malu. Cisu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mau bertemu Bawan?" Ye Guan mengangguk. Cisu berkata, "Tutup matamu." Ye Guan bingung. Cisu berkata dengan tenang, "Apakah kamu masih ingin bertemu Bawan?" Ye Guan ragu-ragu dan kemudian menutup matanya. Setelah beberapa saat, Ye Guan merasakan ada yang tidak beres dan hendak membuka matanya. Saat ini, dia mencium aroma yang samar sepasang bibir lembut. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, dan Cisulah yang menarik perhatiannya. Dipaksa mencium diri sendiri, apa-apaan, mata Ye Guan membelalak. Dia hendak melawan. Tetapi pada saat ini, kekuatan mengerikan menyelimuti dirinya. Ye Guan bingung, "Apakah kamu masih kuat?" Dia menolak secara simbolis. Tetapi ketika dia melihat bahwa hal itu tidak berpengaruh, dia menyerah begitu saja. "Jika Anda tidak bisa menolak, nikmati saja," bibirnya lembut sekali. Karena ada kekuatan harmoni yang menakutkan dalam adegan itu, saya tidak berani menulis lebih banyak. Entah berapa lama, Cisu tiba-tiba melepaskan Ye Guan. Wajahnya sedikit memerah dan matanya menawan seperti sutra. "Kamu tampak sedikit linglung." Tapi dia segera sadar. Dia hendak berbicara ketika Cisu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tubuhnya menjadi ilusi. Ye Guan tanpa sadar berkata, "Di mana 8 mangkuk itu?" Cisu menoleh ke arahnya, air mata terus mengalir di pipinya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bodoh sekali." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Di tempat itu, Ye Guan tampak bingung. Apa-apaan? Dia merasa seperti sedang ditipu. Setelah sekian lama, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan pergi. Begitu dia kembali ke Guangxuan Universe, Mu Nian muncul di hadapannya. Ye Guan dengan cepat berkata, "Bibimu." Mu Nian mengangguk sedikit. "Ada satu hal yang Ciro minta agar aku tidak memberitahumu, tapi menurutku aku harus berbicara denganmu." Ye Guan sedikit penasaran. "Ada apa?" Mu Nian memandang Ye Guan. "Tahukah kamu mengapa aku menyetujui semua persyaratan Ciro sebelumnya?"
Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku percaya pada bibimu. Mu Nian tersenyum lalu berkata, gadis Cisu itu sedang hamil. Hamil? Mendengar ini, Ye Guanru disambar 5 petir dan membeku di tempat. Matanya membelalak dan dia berkata dengan suara gemetar, bibimu. Mu Nian memandang Ye Guan. Milikmu? Ye Guan menggelengkan kepalanya berulang kali dan bergumam, ini tidak mungkin. Mu Nian menghela nafas dengan suara rendah, ini memang milikmu? Ye Guan sedikit tidak percaya. Ini, Mu Nian berkata lagi, juga, dia adalah Bawan. Mata Ye Guan menyipit, bibimu, apa maksudmu? Mu Nian menghela nafas dengan suara rendah. Bocah bodoh, orang seperti apa aku sebenarnya? Saat itu, bahkan ayahmu tidak memperhatikannya, jadi dia mengorbankan tubuhnya untuk merayumu. Bagaimana mungkin? Dia dan kamu alasan persatuan itu karena dia masih Bawan saat itu. Dia tidak ingin melupakanmu. Dia bertarung melawan pemegang pedang untukmu. Itu benar. Dia emosional untukmu, itu benar, juga benar. Namun, dia diselamatkan oleh Cirou, dan hanya setelah dia diselamatkan dia tahu bahwa dia hamil. Ye Guan tetap di tempatnya. Mu Nian berkata lagi, alasan mengapa dia berdiri di sisi Ciro dan membantu Ciro adalah karena Ciro berjanji padanya untuk tidak menyakitimu. Dan dia hanya akan berdiri di sisinya jika dia berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan antara dua alam semesta. Di Cirou sisi, kali ini, mereka pergi ke Bima Sakti untuk melihat Tuhan yang benar untuk terakhir kalinya. Dan kemudian mereka mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Di lapangan, Mu Nian menghela nafas lagi dengan ekspresi rumit. Hamil? Maksudnya itu apa? Artinya kisah keluarga yang mungkin nyata bagi generasi Ye Guan. Ye Guan datang langsung ke alam semesta sejati. Tidak ada yang menghentikannya di sepanjang jalan. Saat dia hendak memasuki kuil sejati, Perdana Menteri Kiri menghentikannya. Ye Guan memandang Zuo Xiang, saya ingin melihat Ciro dan Cisu. Perdana Menteri Kiri menggelengkan kepalanya. Mereka semua sudah pergi. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya. Galaksi, Menteri Kiri mengangguk, iya. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan pergi. Dan pada saat ini, Perdana Menteri Zuo tiba-tiba berkata, Tuan Ye, tunggu. Ye Guan berbalik dan menatap Zuo Xiang, yang berkata dengan sungguh-sungguh, tolong bawa mereka kembali. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya, apa maksudmu? Perdana Menteri Zuo menggelengkan kepalanya sedikit, belum lama ini, Ciro menyerahkan kepadaku semua urusan alam semesta yang sebenarnya dan rencana selanjutnya. Dia memberiku perasaan. Seolah-olah dia sedang menjelaskan pengaturan pemakaman. Ceritakan kisahnya, Ye Guan membeku di tempat. Perdana Menteri Zuo menatap Ye Guan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya tahu mereka pasti melakukan sesuatu. Selain itu, dia meninggalkan sebuah dekrit. Tahukah Anda apa isi dekrit tersebut? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Perdana Menteri Zuo menatap Ye Guan. 3 tahun kemudian, Dewa Penguasa akan muncul. Pada saat itu, alam semesta kita yang sebenarnya harus sepenuhnya membantu Dewa Penguasa.
Tuhan, mata Ye Guan perlahan tertutup. Saat ini, dia benar-benar memahami tujuan Cirou. Akankah putranya mewarisi alam semesta yang sebenarnya? Astaga, saat itu, Guangxuan Universe dan Zen Universe berperang. Ayah dan anak saling membunuh. Jangan bilang, saat itu ayah dan kakek sebenarnya belum tentu berdiri di pihak mana. Belum lagi ayah dan kakek, bahkan senior An dan yang lainnya mungkin sudah tidak mempedulikan masalah ini lagi. Dia sangat marah, sangat-sangat marah. Wanita ini sungguh menyebalkan. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, berbalik dan pergi. Perdana Menteri Zhuo berkata lagi, "Tuan Ye, Ciro meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Dia berkata bahwa dia memang berkomplot melawan Anda, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti Anda. Tidak pernah." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Di tempat yang sama, Zhuo Xiang menghela nafas pelan. Ye Guan kembali ke Guangxuan Universe. Di aula, Mu Nian memandang Ye Guan pergi ke Bima Sakti. Ye Guan mengangguk. Dia sebenarnya sedikit panik karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ciro dan Cisu. Mu Nian mengangguk sedikit. Sudah waktunya pergi ke Bima Sakti. Sekte Galaksi juga merupakan kekuatan dalam keluargamu. Kakakmu tidak punya ide untuk mewarisi Sekte Galaksi, dan Yang Lianshuang juga ingin pensiun. Jadi, kamu kali ini kami pergi ke sana dan mengambil kembali Sekte Yinhe. Ye Guan terdiam. Dia tidak tertarik pada Sekte Yinhe sekarang. Dia hanya ingin menemukan Cisu dan Ciro secepat mungkin. Mu Nian berpikir, selamat tinggal pada Xiao Jia dan yang lainnya. Ye Guan ragu-ragu. Mu Nian tersenyum dan berkata, "Kamu yang mengurus urusan rumah tanggamu sendiri." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan terdiam lama, dia datang ke kamar Nalanjia. Saat dia melihat Ye Guan, Nalanjia berdiri. Dia berjalan ke arah Ye Guan, dengan lembut memeluk pinggang Ye Guan, dan berbisik, "Kamu kembali." Ye Guan melingkarkan tangannya di pinggang ramping Nalanjia dan berkata dengan lembut, "Xiao Jia, aku ingin pergi ke Bima Sakti." Nalanjia berbisik, "Oh." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Xiao Jia, aku ingin menceritakan semuanya padamu." Ia akhirnya memilih mengatakan yang sebenarnya karena tidak ingin menipu Naranja. Ye Guan hendak berbicara, tapi Nalanjia menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu mengatakan ini." Ye Guan berkata, "Aku harus." Nalanjia tiba-tiba mengulurkan dua jari dan menekannya ke mulutnya. Dia menatap Ye Guan dan tersenyum sedikit, "Segera kembali." Karena itu, dia mengeluarkan cincin Nai dan meletakkannya di tangan Ye Guan, dan berkata dengan lembut, "Saya akan mengelola akademi dan paviliun Xiambao dengan baik. Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda pergi ke Bima Sakti, jadilah hati-hati karena kedua gadis itu pergi ke Bima Sakti adalah untuk bertemu dengan Tuhan yang benar. Jika kamu bertemu dengan Tuhan yang benar dan kamu tidak bisa mengalahkannya, maka teleponlah seseorang dan jangan pamer sendirian. Aku tidak ingin kamu menjadi pria kuat yang tak terkalahkan. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik." Bersambung.